Unidayan dalam penerimaan mahasiswa baru ini pada tanggal 20 Juni itu sudah diumumkan gelombang pertama. Dan itu di pendaftarannya itu melalui online, seluruh melalui online, termasuk pembayaran. Oleh sebab itu, mungkin karena masa pandemi, dari mahasiswa atau calon mahasiswa ini ada kesulitan mungkin dalam masalah pendaftaran. Oleh sebab itu, kami juga memaklumi baik itu kesulitan dalam soal komunikasi maupun mungkin juga ada kesulitan dalam pendanaan, misalnya pendaftaran itu, sehingga kita berikan keringanan dalam pendaftaran. Nah, biasanya kita itu memang uang pendaftaran mahasiswa baru itu adalah 350.000. Karena masa pandemi dan kita juga memaklumi juga masyarakat, keadaan masyarakat begitu, sehingga kita berikan keringanan sedikit dengan pendaftaran itu hanya 250.000. Nah, tetapi itu pun membayar 150.000 pertama pada pendaftaran, kemudian setelah mendaftar kembali nanti, itu setelah pengumuman terus ada dia mendaftar kembali, dia tambahkan 100.000. Nah, sebab itu kan biaya itu memang untuk mereka juga nantinya, terutama untuk kelengkapan jas alma mater dan sebagainya. Nah, jadi alhamdulillah bahwa sampai dengan 20 Juni itu sudah mahasiswa sudah cukup, sudah ada yang mendaftar, semua program sudah terisi, dan jumlahnya sudah untuk gelombang pertama seperti biasanya itu sudah cukup baik lah. Nah, kita harapkan bahwa pada gelombang kedua nanti akan lebih banyak lagi, seperti juga pengalaman-pengalaman yang lalu bahwa gelombang kedua biasanya mahasiswa lebih banyak karena setelah pengumuman penerimaan perguruan tinggi negeri. Nah, itu kita selesai gelombang kedua. Nah, kemudian juga pada penerimaan mahasiswa baru kali ini, karena masa suasana pandemi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan arahan bahwa perkuliahan sampai dengan akhir tahun, jadi semester awal nanti itu adalah dengan daring. Oleh sebab itu saya kira bagi mahasiswa baru yang akan mendaftar lagi misalnya, itu saya kira ini peluang sangat baik, karena satu semester pertama itu mereka tidak perlu meninggalkan kampungnya. Nah, yang penting pendaftaran dan uang kewajiban seperti uang pembangunan yang dicicil, uang semesteran juga sekarang dicicil karena kita memaklumi keadaan masyarakat begitu, sehingga ini peluang bagi mahasiswa baru yang belum daftar, sebab perkuliahan nanti belum akan datang ke sini, termasuk rencana perkenalan mahasiswa itu diharapkan akan melalui online juga, direncanakan melalui online. Jadi itu yang menjadi kira-kira merupakan kesempatan yang baik juga bagi mahasiswa, karena pada kesempatan ini tentunya pembiayaan akan sedikit lebih rendah dibanding yang seharusnya gitu. Yang pertama tadi kemudahan dalam pembayaran. Jadi pembayaran pertama itu bisa, ya, kalau memang ada kesulitan dalam pembayaran itu bisa nanti pada pendaftaran ulang saja. Yang penting mendaftar, kita tahu program studinya mau program studi apa. Karena itu kita akan lihat juga dari berkas yang dikirim, kan itu berkasnya itu dikirim juga melalui online.
kalau tidak bisa dengan sistem informasi yang ada di Unidayan, yang ada di Siakat Unidayan itu, bisa juga melalui WA. Jadi di foto saja itu berkas-berkas yang dibutuhkan, yang pertama, yang utama ya, satu misalnya rapor atau keterangan lulus, kemudian KTP, itu yang penting itu, KTP. Nah, kemudian yang kalau memang dia sudah membayar melalui bank, kan ada rekening yang dituju itu, nah itu bisa memotret atau memfoto itu bukti pembayarannya, sehingga di sini langsung kita yang urus lah untuk pendaftaran. Nah, kemudian pengumuman juga melalui online nanti, tinggal tunggu saja website Unidayan ataupun melalui WA nantinya. Yang sekarang yang diumumkan itu melalui langsung kepada WA mahasiswa yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan diterima langsung melalui broadcast itu dikirim. Itu sudah. Nah, jadi demikian juga, nah, nanti setelah menerima itu mahasiswa bisa menyelesaikan persyaratan pertama lah, persyaratan minimal untuk bisa mendaftar. Nah, itu sudah bisa berjalan perkuliahan. Nah, perkuliahan sampai dengan 1 semester, dan dalam perkuliahan Unidayan sebelum ada pandemi ini sebenarnya kita sudah mengupayakan dengan perkuliahan daring, sehingga dengan pengalaman yang 1 semester ini kita sudah laksanakan, perkuliahan dengan online ini sudah lebih siap, dan kita memperhatikanlah kebutuhan mahasiswanya. Nah, jadi mahasiswa juga akan lebih dekat. Kalau dengan, apalagi kalau dengan virtual itu, mahasiswa akan lebih dekat komunikasinya dengan dosen yang bersangkutan. Jadi bisa bisa lebih terserap lah dengan baik. Ya akan terisi. Jadi dari 16 program studi yang ada, hampir merata itu, hampir merata. Biasanya kan ada timpang-timpang jauh sekali. Sekarang hampir merata. Ya ada minimal, ada yang 20 minimal, bahkan ada yang 40, rata-rata yang 40 lah, 40 ke atas, yang satu kelas. Nah, dan kita kan rata-rata kita punya kapasitas kurang lebih 1.400-an mahasiswa, karena kan dalam satu angkatan bisa 2 kelas. Kita dari rasio dosen kita masih cukup. Itu salah satu persyaratan dari Kementerian Pendidikan, bahwa itu kita tidak boleh melebihi menerima mahasiswa baru melebihi kemampuan jumlah dosen yang ada gitu. Jadi rasio dosen dan mahasiswa itu masih memenuhi syarat lah.